Namaste, Vanakkam. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Veramai Vagai Sodum. Skor IMDb-nya 8,1. Film ini dibintangi oleh aktor Kollywood Vishal dan disutradarai oleh Tupa Saravanan. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang kakak mencari pelaku yang membunuh adiknya. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Porus adalah pemuda miskin yang ingin menjadi polisi. Daka adalah adik Porus. Nedun adalah mafia sekaligus pengusaha yang memiliki pabrik. Porus adalah pemuda miskin yang pemberani. Porus sedang menjalani tes masuk ke kepolisian karena Porus ingin menjadi polisi yang menumpas kejahatan. Porus mempunyai adik bernama Daka. Porus sangat menyayangi Daka, namun karena Daka sering mengirim video-video motivasi palsu kepada Porus, Porus memblok nomor WhatsApp Daka. Porus dan Daka hidup bersama kedua orang tuanya. Sang ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ayahnya bekerja sebagai polisi bawahan yang tidak tahu apa-apa. Sang ayah hanya menuruti perintah dari atasan. Meskipun mereka tidak kaya, namun mereka hidup bahagia. Daka mempunyai kekasih bernama Faisal, yang tidak lain merupakan tetangga Daka. Porus merestui hubungan mereka berdua karena Faisal adalah pemuda baik hati yang mandiri. Daka dan Faisal kuliah di universitas yang sama. Mereka mempunyai beberapa teman di kampus. Di antaranya ada Divya dan Elu. Namun Daka dan Faisal tidak terlalu dekat dengan Divya dan Elu. Divya adalah mahasiswi pintar, sedangkan Elu adalah mahasiswa berandal dan sombong yang hanya mengandalkan harta kakaknya bernama Nedun. Nedun adalah mafia sekaligus pemilik pabrik yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur. Porus mempunyai kekasih bernama Miti yang bekerja sebagai pegawai bank. Porus juga mempunyai sahabat bernama Pati. Suatu hari, Porus dan Pati sedang naik motor. Porus melihat Elu dan temannya bernama Gotham sedang mabuk dan menabrak bemo yang menyebabkan seorang bayi terluka. Namun, polisi Bahlul, teman ayah Porus, justru membebaskan Elu dan Gotham begitu saja. Porus tidak mengenal Elu, namun Porus marah dan kecewa. Porus lalu menghampiri ayahnya di kantor polisi. Terlihat polisi Bahlul, teman ayahnya, justru membawa pemuda lain untuk disalahkan dalam kasus tabrakan itu. Atasan ayah Porus bernama Rajan juga memerintahkan untuk memenjarakan pemuda tak bersalah itu. Ayah Porus dan polisi baik hati bernama Gopal menghampiri Porus dan mengatakan, "Porus, Elu adalah orang kaya. Kami tidak bisa melawan mereka. Kami hanya menuruti perintah Rajan sebagai atasan kami." Porus membalas, kejahatan yang ada di dunia ini tercipta karena orang-orang baik bertoleransi dengan kejahatan. Porus dan Pati kecewa lalu kembali pulang. Porus dan Pati menenangkan diri sejenak di warkop pinggir jalan. Porus mengatakan kepada Pati, "Jika nanti aku kelak menjadi polisi, aku akan menumpas kejahatan dengan caraku sendiri." Tiba-tiba, 3 pemuda kaya dengan sombongnya duduk di motor Porus. Porus mempersilahkan mereka duduk, namun karena mereka menyebut dirinya kaya dan berhak menduduki motor orang miskin, Porus emosi dan berbalik arah. Porus langsung menghajar mereka semua hingga jatuh tersungkur. Hey. Di sisi lain, seorang aktivis bernama Sutam didampingi istri, anak, dan adiknya sedang berdemo di depan pabrik milik Nedun. Mereka berdemo untuk memprotes karena limbah pabrik milik Nedun terbukti mengandung zat berbahaya yang akhirnya membuat anak Sutam mengidap penyakit kanker. Demo itu kemudian ramai diberitakan di televisi. Porus melihat berita itu sedih karena Sutam dan warga desa di sekitar pabrik menjadi korban. Malam hari, Sutam mengumpulkan warga desa untuk memperbesar massa yang akan berdemo di depan pabrik milik Nedun. Adik Sutam khawatir Nedun akan membunuh Sutam. Sutam mengatakan kepada adiknya, "Adikku, kau tidak usah khawatir dengan nyawaku. Jika aku dibunuh Nedun, suatu saat nanti pasti ada seorang pemberani seperti singa yang akan menegakkan kebenaran dan menghancurkan Nedun." Nedun mulai terganggu dengan protes yang dilakukan Sutam karena semakin hari media semakin memojokkan Nedun.
Nedun harus bertindak hati-hati karena Nedun akan mencalonkan diri menjadi gubernur. Daka selalu diganggu oleh preman kampung bernama Guna. Guna tergila-gila kepada Daka, namun Daka tidak menyukai Guna. Guna juga pernah memukul Faisal dan mengancam akan membunuh Faisal. Daka tidak tahan dengan tekanan ini dan memberitahu Porus. Porus langsung mendatangi dan menghajar Guna. Porus berhasil membuat Guna dan semua anak buahnya jatuh tersungkur. Porus juga mematahkan tangan Guna. Setibanya di rumah, sang ayah justru memarahi Porus karena bertindak seenaknya dengan menghajar Guna. Sang ayah ingin Porus menjadi orang yang taat hukum karena Porus akan menjadi polisi. Porus tidak peduli dengan perkataan ayahnya. Porus mengajak Daka dan Faisal menemui abang Guna bernama Selvam. Selvam adalah preman yang paling ditakuti di wilayah itu. Porus memberitahu Selvam bahwa Guna selama ini mengganggu Daka hingga membuat Daka frustasi. Selvam dengan bijaksana langsung menampar Guna di depan Porus, Daka, dan Faisal. Guna lalu menatap Daka dengan penuh amarah. Besok pagi di kampus, Elu dan Gotham sedang mengancam Divya agar mau tidur bersama mereka. Jika tidak, Elu dan Gotham akan menyebarkan video dewasa Divya. Divya menangis dan bingung harus bagaimana. Divya putus asa dan mulai berpikir untuk melakukan bunuh diri. Saat pulang dari kampus, Daka diganggu lagi oleh Guna. Kali ini, Guna menyirami dirinya dengan bensin dan mengancam akan membakar dirinya sendiri jika Daka tidak menerima cinta Guna. Daka pun terpaksa menerima cinta Guna. Daka lalu berjalan pulang sambil menangis. Terlihat Divya dan Daka tiba di rumah mereka masing-masing. Dan di saat yang bersamaan, Daka dan Divya mencoba melakukan bunuh diri dengan menggantung kepalanya. Ibu Porus berteriak minta tolong. Tetangga Divya berlari memanggil ayah Divya bernama Murugan yang bekerja sebagai pemberi makan buaya. Tetangga Divya memberitahu Murugan bahwa Divya mencoba bunuh diri. Daka dan Divya kemudian berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Akhirnya, karena didesak Porus, ayah Porus melaporkan Guna kepada Rajan. Di lain waktu, Murugan juga melaporkan Gotham dan Elu kepada polisi Bahlul. Polisi Bahlul lalu menelpon Kapolsek karena Gotham dan anaknya terlibat masalah. Rajan juga menelpon Selvam agar menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, Nedun mencoba berbicara langsung kepada Sutam untuk mencari jalan damai. Nedun juga menyogok Sutam dengan uang ratusan juta, namun Sutam justru meludahi Nedun. Kapolsek turun tangan dan mendatangi Divya dan Murugan. Kapolsek meminta maaf dan memohon kepada Murugan agar menarik laporannya. Kapolsek juga memerintahkan Divya untuk menampar Gotham dan Elu. Selvam mendatangi keluarga Porus dan meminta maaf. Selvam memohon agar ayah Porus menarik laporannya. Selvam juga memerintahkan Daka menampar Guna di depannya. Di lain waktu, Elu, Gotham, Guna, dan Nedun yang sudah merasa terhina justru berniat balas dendam dengan menculik musuh mereka masing-masing. Beberapa hari kemudian, mereka semua mulai menyusun rencana. Malam hari, Nedun menyuruh anak buahnya untuk menculik Sutam yang sedang melakukan perjalanan keluar kota untuk menemui pengacara. Sedangkan Elu dan Gotham sedang menunggu di dalam mobil merah untuk menculik Divya. Di saat yang bersamaan, Guna dan anak buahnya sedang menunggu di dalam bemo untuk menculik Daka. Divya yang sedang berjalan kaki tahu bahwa Gotham sedang membuntutinya. Divya lalu mengulur waktu dengan berdiri sementara waktu di dalam apotek. Daka yang sudah membeli obat keluar dari apotek dan berjalan kaki pulang. Gotham mematikan lampu jalan dan langsung menculik Divya dengan menutup kepalanya dengan karung. Mereka lalu membawa Divya ke pabrik kosong dekat hutan. Di sisi lain, bis yang dikendarai Sutam berhenti sejenak di rumah makan. Hal itu dimanfaatkan Sutam untuk pergi ke WC. Raffi, si tukang jagal Nedun, langsung menculik Sutam dan membawa Sutam ke pabrik kosong dekat hutan. Ibu Porus mulai khawatir karena Daka tidak kunjung pulang setelah membeli obat di apotek. Porus dan Faisal kemudian mencari Daka di apotek. Penjaga apotek mengatakan kepada Porus bahwa Daka baru saja keluar dari apotek. Penjaga apotek juga memberitahu Porus ada seseorang yang mematikan lampu jalan. Porus dan Faisal bingung harus mencari Daka kemana lagi.
Di pabrik kosong dekat hutan, Nedun, Raffi, dan Kapolsek sedang bersiap-siap memenggal kepala Sutam. Di sisi lain, Elu dan Gautam sedang buang air kecil di pinggir hutan. Dan ternyata mereka baru sadar yang mereka culik bukan Divya, tetapi Daka. Daka lalu kabur melarikan diri. Daka kemudian terjatuh di pabrik kosong dan tidak sengaja melihat Nedun dan komplotannya memenggal kepala Sutam. Daka langsung lari dan bersembunyi di hutan. Daka mengambil handphonenya dan mencoba menghubungi sang ayah, namun sang ayah justru mengalami kecelakaan ringan. Daka lalu menelpon Faisal, tetapi handphone Faisal sedang dicas di rumahnya. Daka lalu mengirim voice note kepada Faisal. Nedun memerintahkan Raffi segera membunuh Daka. Raffi langsung menelusuri hutan untuk mencari Daka. Akhirnya Raffi berhasil menemukan Daka. Raffi mengambil handphone Daka dan menyeret Daka ke hadapan Nedun. Nedun langsung memukul Daka dengan besi hingga tewas. Setelah mengecek handphone Daka, ternyata Daka sudah mengirim voice note kepada Faisal. Nedun dan Raffi melihat profil picture Faisal. Nedun memerintahkan para anak buahnya untuk membunuh Faisal guna menghilangkan jejak. Besok pagi, Raffi menyuruh Mari dan Mari menyuruh Joseph untuk membunuh Faisal. Setelah membunuh Faisal, Mari akan mengirim sejumlah uang ke rekening Joseph. Joseph dan temannya langsung pergi ke rumah Faisal. Di sisi lain, Faisal, Porus, dan keluarga Porus sedang menunggu sang ayah di rumah sakit pasca kecelakaan ringan. Porus mulai putus asa karena tidak menemukan Daka. Porus menyesal karena sudah memblok nomor WhatsApp Daka. Faisal meminta izin kepada Porus pulang ke rumahnya untuk mengambil handphone. Faisal menduga Daka mengirim pesan kepadanya. Setibanya di rumah, Faisal menyalakan HP-nya dan mendengarkan voice note dari Daka. Faisal sedih karena tidak bisa membantu Daka. Tak lama kemudian, Joseph dan temannya menebas urat dari Faisal hingga tewas. Di rumah sakit, tepat jam 7 pagi, Gopal datang sambil menangis dan memberitahu Porus bahwa Daka ditemukan tewas di hutan. Porus dan keluarganya menangis sedih mendengar hal itu. Porus dan keluarganya langsung memakamkan Daka. Saat Porus dan keluarganya tiba di rumah pasca pemakaman, mereka kaget melihat kedua orang tua Faisal datang dari luar kota untuk memakamkan Faisal. Rajan mengatakan kepada Porus bahwa Faisal melakukan bunuh diri setelah mendengar kematian Daka. Berita kematian Daka dan Faisal ramai dibicarakan di televisi. Porus mendengar berita televisi menyatakan guna membunuh Daka karena cintanya ditolak. Sekarang guna menyerahkan diri dan dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian Faisal melakukan bunuh diri tepat jam 6:30 pagi. Porus bingung dan merasa ada yang aneh karena Gopal memberitahu Porus bahwa Daka ditemukan tewas tepat jam 7 pagi. Lalu mengapa Faisal melakukan bunuh diri jam 6:30 pagi sebelum mengetahui kematian Daka? Porus langsung menelusuri rumah Faisal yang berada di lantai bawah. Terlihat jendela rumah Faisal seperti telah dibobol orang. Satpam mengatakan ia telah melihat 2 orang turun dari jendela rumah Faisal. Porus dan Satpam langsung melihat rekaman CCTV. Porus memfoto wajah pelaku yang hanya terlihat setengah bagian wajahnya. Porus kemudian meminta tolong kepada seniman di pinggir jalan untuk menggambar sketsa full wajah pelaku. Setelah itu, Porus memberikan sketsa full wajah pelaku kepada Gopal. Gopal mengatakan pria yang ada di sketsa ini bernama Joseph. Joseph pernah terlibat dalam 4 pembunuhan. Porus langsung pergi ke rumah Joseph dan menginterogasi Joseph dengan keras. Joseph mengatakan ia diperintah untuk membunuh Faisal dan dijanjikan sejumlah uang oleh pria bernama Mari yang biasa nongkrong di warkop Tirunel Valley. Setelah mengatakan itu, Joseph kabur melarikan diri dan tewas ditabrak truk. Porus kemudian pergi ke warkop Tirunel Valley untuk mencari Mari. Porus bertemu dengan 16 orang preman di warkop itu, namun mereka semua tidak ada yang mengaku bernama Mari. Porus pun jengkel dan menghajar ke 16 preman itu.
Porus dilempari botol bertubi-tubi, namun Porus berhasil menyerang balik dan membuat mereka semua babak belur. Akhirnya, Mari mengaku dan Porus menyekap Mari di belakang warkop. Porus menginterogasi Mari dengan keras. Mari mengatakan ia diberi perintah oleh pria bernama Mohan. Namun kali ini, Porus ingin melacak siapa orang yang menyuruh Mohan. Porus meminta nomor rekening Mari. Porus lalu meminta tolong kepada Miti untuk melacak nomor rekening siapa yang mengirim uang ke nomor rekening Mohan. Setelah dicek, ternyata nomor rekening Mohan menerima uang dari nomor rekening atas nama Raffi. Porus yakin Raffi lah yang memerintahkan Mohan. Porus langsung pergi ke rumah Raffi. Setibanya di sana, Porus kaget melihat keluarga Raffi yang sedang berduka karena Raffi tewas terpeleset di kamar mandi. Porus meyakini Raffi dibunuh oleh bosnya untuk menghilangkan jejak. Porus semakin yakin ada sesuatu yang besar di balik ini semua. Dan semua ini pasti ada hubungannya dengan kematian Daka. Porus terus berpikir keras tentang kasus ini. Porus berasumsi Daka pasti mengirim pesan penting kepada Faisal yang membuat Faisal harus dibunuh. Porus dan Pati pergi ke kantor polisi untuk mengambil handphone Faisal, tetapi kepolisian tidak menemukan handphone Faisal di TKP. Porus dan Pati kemudian menemui seorang hacker untuk mencari informasi di handphone Daka. Hacker itu mengatakan akan sulit mengetahui chat seseorang jika tidak ada handphonenya. Namun, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggali informasi dari handphone Daka. Setelah dilacak hacker, nomor Daka terakhir aktif berada di hutan Paranur. Porus langsung pergi ke hutan Paranur, namun tidak menemukan apa-apa. Porus hanya menemukan pabrik kosong. Porus kemudian meminta tolong Gopal untuk bertemu Guna di penjara. Porus juga meminta Gopal untuk memberitahu Rajan tentang rencananya menemui Guna. Besok pagi, Pati mendatangi penjara untuk menemui Guna, tetapi ternyata Guna ditemukan tewas tersengat listrik. Porus yakin Guna dibunuh untuk menghilangkan jejak. Porus kemudian menemui hacker lagi. Sang hacker mengatakan, "Porus, aku sudah berusaha menggali informasi dari nomor handphone Daka, namun aku belum berhasil karena ada hacker lain yang menghilangkan informasi itu agar kau tidak bisa menemukannya." Porus semakin bingung siapa dalang di balik ini semua. Rajan menemui Nedun untuk menanyakan bagaimana mengatasi Porus yang terus menelusuri kasus ini. Nedun dan Kapolsek berasumsi Porus tahu Rajan terlibat dalam pembunuhan ini. Untuk menghilangkan jejak, Nedun langsung memukuli Rajan hingga tewas. Nedun senang karena semua saksi sudah ia lenyapkan. Tiba-tiba, Elu mengatakan bahwa malam itu Elu tidak berniat menculik Daka, tetapi menculik Divya. Nedun kaget dan memaksa Elu untuk menceritakan apa yang terjadi saat penculikan. Elu dan Gotham mengatakan malam itu Divya melihat Gotham. Gotham lalu mematikan lampu dan menunggu sejenak. Saat ada wanita berjalan kaki, Gotham mengira wanita itu adalah Divya. Gotham langsung menutup kepalanya dengan karung dan menculiknya. Saat di hutan, Elu dan Gotham baru sadar ternyata yang mereka culik adalah Daka. Setelah mendengar kronologi penculikan, Nedun langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh Divya. Di sisi lain, Porus mulai putus asa dan bingung harus bagaimana karena semua saksi sudah dibunuh. Miti datang dan menenangkan Porus. Miti mengatakan agar Porus tetap fokus dan mengingat kembali kejadian dari awal. Pasti ada sesuatu yang Porus lewati. Porus mulai mengulang kembali kejadian dari awal hilangnya Daka. Porus lalu berpikir sejenak dan baru ingat bahwa penjaga apotek mengatakan ada seseorang yang mematikan lampu jalan. Porus dengan cepat pergi ke apotek dan melihat rekaman CCTV. Porus bertanya kepada penjaga apotek siapa wanita lain yang datang ke apotek setelah Daka. Penjaga apotek mengatakan, "Porus, wanita itu adalah Divya." Waktu itu, Divya terlihat ketakutan saat berjalan kaki. Divya meminta izin kepadaku untuk berdiri sementara waktu di dalam apotek. Penjaga apotek lalu memberikan alamat Divya. Porus langsung pergi ke rumah Divya. Tak lama kemudian, Elu dan anak buah Nedun berusaha menabrak motor Divya. Namun ternyata Divya belum mati. Anak buah Nedun turun dari mobil untuk memastikan Divya terbunuh. Namun tiba-tiba Porus datang dan menyelamatkan Divya. Porus langsung menghajar mereka semua.
Anak buah Nedun mengeroyok Porus dan Porus berhasil menghajar balik. Namun saat Porus sudah menghadapi anak buah Nedun, Elu mengendarai mobilnya dengan kencang dan menebas leher Divya. Porus langsung membawa Divya ke rumah sakit. Porus berharap Divya sembuh agar bisa memberikan informasi siapa orang yang mematikan lampu jalan. Tetapi ternyata dokter mengatakan Divya tidak tertolong. Porus menangis sedih mendengar pernyataan dokter. Tak lama kemudian, Murugan datang dan menangis terseduh-seduh melihat anak satu-satunya meninggal di rumah sakit. Murugan kemudian berbicara sendiri sambil menangis. Murugan mengatakan ia akan balas dendam kepada Kapolsek dan menjadikan Kapolsek sebagai makanan buaya. Porus kemudian bertanya tentang Divya kepada Murugan. Di sisi lain, anak buah Nedun menelpon Nedun dan memberitahu bahwa Divya tewas di rumah sakit. Nedun meloudspeaker telepon itu dan merasa lega. Nedun tertawa bahagia karena ia bisa menjadi gubernur dengan mudah. Namun tiba-tiba, sang hacker datang ke rumah sakit dan meloudspeaker voice note terakhir Daka yang dikirim kepada Faisal. Di voice note itu, Porus mengetahui semuanya tentang Elu yang salah menculik Daka, Nedun yang pembunuh Susam, dan juga Gotham, anak Kapolsek yang terlibat dalam kasus ini. Porus menangis karena tidak bisa menolong sang adik tercinta. Porus kemudian berdiri dan bangkit untuk balas dendam. Nedun yang baru saja tertawa langsung kaget karena Porus mengetahui sebuah kejahatannya. Mau tidak mau, Nedun harus menghadapi Porus. Nedun langsung menculik ayah Porus di pabrik kosong. Nedun kemudian menelpon Porus untuk datang ke pabrik kosong. Porus langsung pergi ke sana, namun sebelum berangkat, Porus terlihat menelpon orang lain. Setibanya di pabrik kosong, Porus melihat Nedun untuk pertama kalinya. Nedun melepaskan ayah Porus. Ayah Porus berjalan merangkak ke arah Porus. Saat Porus berjalan ke arah Nedun, ayah Porus menahan tangan Porus dan mengatakan, "Anakku, ayah menyesal selama ini menyuruhmu untuk taat hukum dan melarangmu menegakkan kebenaran dengan caramu. Sekarang, bunuh mereka semua nak dan jangan kasih ampun." Porus yang terbakar emosinya langsung berlari ke arah Nedun. Nedun langsung menghajar Porus. Porus terluka penuh darah. Porus menghajar balik Nedun habis-habisan. Melihat bosnya terjatuh, Elu, Gotham, dan anak buah Nedun lain mengeroyok Porus. Porus dengan susah payah menghadapi mereka semua. Porus memukul keras Elu. Porus lalu mematahkan leher Gotham hingga tewas. Porus menghajar semua anak buah Nedun hingga tewas. Porus berhadapan lagi dengan Nedun. Porus meloncat dan memukul Nedun dengan keras hingga jatuh tersungkur. Porus lalu menyeret Elu ke hadapan Nedun. Porus memukul Elu dan membuat Elu tertusuk besi tajam hingga tewas. Nedun marah melihat adiknya dibunuh di depan matanya. Nedun mengatakan, "Porus, kau tidak akan bisa menjadi polisi setelah membunuh orang." Porus hanya tersenyum mendengar omongan Nedun. Tiba-tiba, Selvam datang membawa gergaji bor dan berdiri tepat di sebelah Porus. Ternyata, sebelum pergi ke pabrik kosong, Porus menelpon Selvam agar Selvam bisa balas dendam kepada Nedun yang telah membunuh Guna di penjara. Selvam mengatakan, "Porus, biar aku yang menyelesaikan ini semua agar kau bisa menjadi polisi." Porus dan ayahnya kemudian berjalan pulang. Sementara Selvam mencincang tubuh Nedun hingga tewas. Beberapa bulan kemudian, Porus lolos tes dan berhasil menjadi polisi. Terlihat Kapolsek sedang berbicara dengan Kapolda. Kapolsek mengeluh kepada Kapolda mengenai Gotham anaknya yang hilang selama berbulan-bulan. Kapolda membalas, "Pak Kapolsek, tidak hanya anakmu yang hilang. Mulai dari Sutam, Nedun, Elu, Rajan, dan lain-lain. Semuanya menghilang tanpa jejak. Tetapi aku akan mencari tahu tentang itu semua karena aku yakin pasti ada dalang dari semua ini yang selamat." Kapolsek yang merasa bersalah hanya terdiam membisu. Tak lama kemudian Porus datang dan memberikan berkas-berkas penting kepada Kapolda. Terlihat Kapolda sangat menyukai keberanian Porus. Tetapi Kapolsek memandang sinis Porus yang telah mengetahui semuanya. Porus juga tahu bahwa Kapolsek terlibat dalam kasus ini. Porus dan Murugan sedang mencari cara untuk membuat Kapolsek menjadi makanan buaya.
Porus pergi ke rumah sakit membawa surat resmi dari pengadilan yang telah menutup pabrik milik Nedun. Porus diam-diam menyelipkan surat itu di sebelah anak Sutam yang sedang tertidur. Porus lalu kembali pulang. Tak lama kemudian, adik Sutam melihat surat itu dan lega karena pabrik beracun milik Nedun sudah ditutup. Anak Sutam terbangun dan bertanya, "Paman, siapa yang memberikan surat itu?" Adik Sutam menjawab, "Mungkin dialah yang dikatakan ayahmu. Seseorang seperti singa yang akan menegakkan kebenaran." Anak Sutam lalu berlari ingin melihat sosok singa pembela kebenaran itu yang tidak lain adalah Porus. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. Habis. Apa pesan dari film ini? Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Bad people stay great because the good people tolerate everything. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.